Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum pembelajaran Ibu akan mengecek terlebih dahulu kehadiran kalian ya. Yang pertama, Rafiko ada, Nur ada, alhamdulillah pada pembelajaran kali ini hadir semua ya anak-anak. Selanjutnya Ibu akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan kemarin untuk diaplikasikan dalam virtual lab golongan darah pada manusia. Adapun tujuan praktikum pada video virtual lab ini, yang pertama itu untuk menentukan golongan darah pasien 1 dan 2, yang kedua untuk menentukan golongan darah yang dapat didonorkan kepada pasien 1 dan 2. Selamat menyaksikan. Nah, pertama, mengetik nama kalian terlebih dahulu. Saya contohkan dengan nama Indah Widya Rahayu. Kemudian nomor absen. Sub-sub yang akan dijelaskan pada golongan darah pada manusia terdiri dari yang pertama kompetensi. Kompetensi terdiri dari KI, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian. Sub pokok bahasan yang kedua yaitu mengenai materi. Materi terdiri dari kata pengantar. Berikut ini merupakan kata pengantar dari penggolongan darah. Selanjutnya yaitu penggolongan darah sistem HBO. Berikut ini beserta tabelnya. Selanjutnya yaitu penggolongan darah sistem RH. Nah, uji golongan darah. Berikut darah dari manusia. Peneliti menduga bahwa seluruh manusia memiliki darah yang sama. Akibatnya banyak orang yang meninggal akibat transfusi darah yang tidak sesuai dalam tubuh mereka. Kemudian seorang peneliti bernama Karl-Heinz Steiner menemukan bahwa ternyata darah manusia itu terbagi menjadi beberapa jenis yang kemudian ia golongkan menjadi golongan A, B, dan O. Secara umum, golongan darah kita bisa berbeda karena sel darah kita memiliki sesuatu yang disebut sebagai antigen. Antigen A akan memiliki golongan darah A. Orang yang memiliki antigen B akan memiliki golongan darah B. Orang yang memiliki antigen A dan B akan memiliki golongan darah AB. Dan orang yang tidak memiliki antigen A dan B akan memiliki golongan darah O. Sistem imun atau antibodi kita kemudian akan membaca antigen di sel darah kita ini. Jika antibodi kita menemukan sel darah yang sifatnya berbeda dengan sel darah asli kita, maka antibodi kita akan menganggap darah tersebut sebagai objek yang membahayakan tubuh dan akan melawannya. Reaksi perlawanan ini akan menimbulkan penggumpalan darah dan dapat mengakibatkan kematian. Tetapi golongan darah tak terbatas hanya pada 4 golongan saja. Golongan darah kita ini sebenarnya juga memiliki tanda positif atau negatif. Tanda positif atau negatif ini menandakan rhesus factor dalam darah kita. Sama halnya seperti antigen. Orang yang memiliki rhesus, darahnya tak akan diterima oleh orang yang tidak memiliki rhesus. Karena rhesus tersebut akan diidentifikasikan sebagai objek yang berbahaya oleh antibodi kita. Lebih jelasnya, berikut ini merupakan transfusi darah yang telah dijelaskan, dan ini merupakan contoh proses dari transfusi darah. Ini merupakan transfusi darah pada manusia ya teman-teman. Ke sub pokok yang ketiga yaitu mengenai praktikum. Berikut ini merupakan salah satu contoh orang yang telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 buah mobil,
Kedua pengemudi mobil ini mengeluarkan banyak darah, sehingga ketika tiba di rumah sakit, dokter menyarankan untuk transfusi darah. Untuk itu, dokter memeriksa golongan darah tersebut baik dari dua pengemudi tersebut ataupun dari pendonor darah. Berikut ini virtual lab tata cara penggolongan darah manusia. Petunjuk praktikum yang pertama terdapat tujuan, kemudian terdapat alat praktikum dan bahan-bahan yang digunakan saat praktikum. Kemudian langkah kerja. Siapkan terlebih dahulu alat yang digunakan. Saat praktikum dilakukan, langkah kerja yang dilakukan untuk mengetahui penggolongan darah. Pada pasien pertama, ambillah kaca preparat dan memberikan kepada dokter. Setelah itu ambil pipet tetes yang berisi darah pada keempat preparat kaca. Kemudian ambil serum anti-A, ambil serum anti-B, ambil serum anti-AB, dan ambil serum anti-D. Kemudian ambil tusuk gigi dan berikan pada dokter untuk ambil satu persatu dan dicampurkan. Langkah berikutnya pun sama. Pada pasien yang kedua, ya pertama ambillah kaca preparat dan berikan kepada dokter. Kemudian ambil pipet tetes yang telah berisi darah pasien kedua pada dokter dan diisi keempat preparat tersebut dengan darah pasien kedua. Terus ambil serum anti-A, ambil serum anti-B, ambil serum anti-AB, dan ambil serum anti-D. Kemudian ambil tusuk gigi dan berikan kepada dokter, ambil satu persatu. Pendonor yang pertama, langkah kerja sama seperti yang telah tadi dilakukan. Pertama ambillah kaca preparat, kemudian ambil preparat tetes yang berisi darah, ambil serum anti-A, ambil serum anti-B, ambil serum anti-AB, dan ambil serum anti-D. Kemudian ambil tusuk gigi dan berikan kepada dokter, ambil satu persatu. Setelah itu dilihat hasil percobaannya. Hal keempat pada pendonor yang kedua dilakukan secara berulang
langkah yang telah tadi dilakukan dengan baik dan benar dengan prosedur yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir, diamati dari masing-masing pengulangan darah, baik itu pasien pertama, pasien kedua, pendonor yang pertama, dan yang kedua. Berikut ini lembar kerja praktikan. Subpokok yang keempat yaitu mengenai evaluasi. Evaluasi ini berbentuk soal pilihan ganda. Ada 2, 3, 4, dan yang terakhir 5. Subpokok akhir yaitu daftar pustaka. Baiklah anak-anak, setelah melakukan praktikum virtual lab, ada yang mau ditanyakan? Ya, Nur mau bertanya, apakah ada pengaruh penerapan laboratorium virtual lab terhadap hasil belajar siswa pada konsep sistem peredaran darah? Ada yang ingin menjawab? Ya, gimana Ropiko? Berpengaruh Ibu? Menurut jurnal Lita Sulistia, sangat berpengaruh bahwa virtual lab ini dalam kegiatan pembelajaran, terutama dalam nilainya. Oke, ada yang mau berpendapat lagi? Saidah? Ya, berpengaruh Bu. Karena laboratorium virtual berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada konsep sistem peredaran darah. Benar dikatakan Mbak Ropiko terdapat dalam jurnal atau skripsi Lita Sulistia. Benar sekali yang dikatakan dengan pendapat Ropiko dan ditambahkan oleh Saida, betul sekali mengenai pengaruh penerapan laboratorium ini. Virtual lab ini sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal ini juga telah dikemukakan oleh Lita Sulistia. Nah, dari uji statistikanya, Prabu tidak ada pertanyaan lagi. Untuk itu, apakah ada yang mau menyimpulkan pada pembelajaran virtual lab penggolongan darah kali ini? Suryani, boleh? Darah adalah suatu jaringan ikat khusus dengan materi ekstrasel, cairan yang disebut plasma yang berfungsi sebagai media pengangkutan. Darah setiap manusia dibagi menjadi beberapa golongan yang umum disebut juga sebagai golongan darah. Golongan darah ditentukan oleh jumlah zat atau kemudian disebut antigen yang terkandung di dalam sel darah merah. Terdapat 2 jenis penggolongan darah yang paling penting, penggolongan darah A, B, O, dan resus faktor RH. Dalam praktikum ini yang bertujuan untuk mengetahui tata cara penentuan golongan darah. Darah resispen tidak mengalami aglutinasi saat berikatan serum anti A, serum anti B, begitu pula dengan serum anti B. Hal ini menunjukkan bahwa golongan darah resispen adalah O. Jadi ada 2 macam antigen A dan B di sel darah merah disebut golongan A dan B atau sama sekali tidak ada reaksi yang disebut dengan golongan O. Baik, terima kasih banyak kepada Suryani yang telah menyimpulkan pembelajaran kali ini. Apabila tidak ada pertanyaan lagi dan tambahan lagi, Ibu cukupkan ya. Sekian dari Ibu, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.